Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Astufairunisa dengan NIM 72114194145. Di sini saya akan menjelaskan bab 6 yaitu sistem manajemen basis data. Nah, yang pertama yaitu organisasi data. Hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field-field data yang bergabung untuk membentuk record lalu membentuk file. Nah, field data itu sendiri adalah unit data terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Sedangkan record adalah suatu koleksi field-field data yang saling berhubungan. Untuk file adalah koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi field kode-kode mata kuliah dan namanya. Sedangkan basis data adalah sekumpulan file. Yang kedua yaitu spreadsheet sebagai basis data sederhana. Nah, tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Banyak pengguna yang telah mengenal spreadsheet, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep dari sebuah basis data. Kolom-kolom dalam spreadsheet mencerminkan field-field data, sedangkan judul kolom berisi nama-nama field data, baris-baris dalam tabel berisi nilai-nilai field. Yang ketiga yaitu flat files dan field-field kunci. Flat files adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom berulang, sedangkan field kunci ini menunjukkan nilai-nilai dalam tabel buku dan menggambarkan konsep dari suatu kunci. Nah, kunci di dalam suatu tabel adalah satu field yang berisi satu nilai secara unik yang mengidentifikasikan masing-masing di dalam tabel, seperti pada contoh di sebelah kanan. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur basis data. Nah, struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Nah, sistem manajemen basis data adalah suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Nah, kita akan membahas 3 struktur standar dari struktur basis data, yaitu yang pertama struktur basis data hierarki. Nah, struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lain. Seperti pada gambar, struktur ini akan terlihat seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Nah, untuk yang kedua yaitu struktur basis data jaringan, ini dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu untuk memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam suatu basis data. Yang ketiga yaitu struktur basis data relasional, konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai field data yang sama dan akan mempermudah digunakan dan mudah dipahami. Selanjutnya itu contoh basis data relasional. Contoh yang pertama yaitu basis data jadwal. Ini merupakan sebuah contoh basis data yang paling sederhana di mana basis data ini dibuat dengan menggunakan piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Seperti terlihat pada gambar. Yang kedua yaitu konsep basis data. Nah, suatu urut-urutan yang logis dan secara intuitif tepat, meskipun masing-masing record dari basis data tersebut dapat tersebar di banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan. Nah, ini ada independensi data komputer, yaitu kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Untuk kamus data, itu mencakup definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Nah, pembahasan selanjutnya itu membuat basis data. Ada 3 langkah utama. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan data. Nah, ini kita dapat mempergunakan 2 pendekatan dasar untuk menentukan kebutuhan data. Yang pertama yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses. Ketika perusahaan memakai pendekatan yang berorientasi pada proses, perusahaan tersebut akan menjalankan proses sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan. Yang ketiga, yaitu menjabarkan kebutuhan informasi. Yang keempat, yaitu menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Yang kelima, yaitu menentukan spesifikasi kebutuhan dana.
Untuk pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan pemodelan perusahaan, yaitu meskipun pendekatan proses oriented memungkinkan kebutuhan dari masing-masing sistem data didefinisikan dengan satu cara yang logis, kelemahannya adalah kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Kelemahan ini dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan pemodelan perusahaan. Yang kedua yaitu teknik pemodelan data. Ada dua teknik yaitu diagram relasi entitas. Ini digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya saling terhubung akan dapat digunakan bersama. Yang kedua yaitu diagram kelas, yaitu suatu diagram yang relasi entitas hanya merupakan penyajian grafis dari data dan relasi, bukannya tindakan-tindakan yang dilakukan atas data. Bahasa selanjutnya yaitu menggunakan basis data. Ada laporan dan formulir. Nah, formulir secara tipikal menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data, serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Nah, untuk kelebihan dari formulir ini adalah navigasi, yaitu pengguna dapat melakukan navigasi dari satu record ke record berikutnya dengan mempergunakan baris navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Yang kedua yaitu akurasi. Formulir akan menjalankan definisi field data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Yang ketiga yaitu konsistensi, adalah hal yang sangat penting ketika nilai-nilai field dalam satu tabel dipergunakan untuk menggunakan recordnya ke tabel lain. Selanjutnya yaitu penyaringan. Basis data dapat memiliki jumlah data yang luar biasa banyaknya. Pengguna mungkin ingin menyaring record yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini. Yang terakhir yaitu subformulir, yaitu mengilustrasikan kombinasi formulir dan subformulir. Nah, untuk laporan itu sendiri adalah data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu query, yaitu suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Nah, ada bahasa query terstruktur, yaitu kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis data. Lalu ada pemrosesan basis data lanjutan, yaitu jika Anda ingin mengetahui jumlah data dari seluruh nilai untuk entitas terlalu, maka OLAP akan berguna. Nah, selanjutnya yaitu personel basis data. Ada 3, yaitu administrator basis data, yaitu spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Administrator data ini mengawasi seluruh aktivitas dari basis data. Yang kedua yaitu programmer basis data, yaitu seseorang yang menuliskan kode untuk memecahkan dan atau mengagregasikan data bagi basis data. Yang terakhir yaitu pengguna akhir, mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Yang selanjutnya itu menempatkan sistem manajemen basis data dalam sistem. Ada keuntungan DBMS, yaitu mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat. Lalu keamanannya lebih baik. Sedangkan kerugian DBMS yaitu membeli peranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, dan memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.